Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita segera terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik, Ujang Komarudin. Kemudian juga ada beberapa narasumber lain yang nanti kemungkinan akan bergabung. Saya mau ke Kang Ujang terlebih dulu. Kang Ujang, terima kasih sudah berkenan bergabung sama kamu. Sehat Kang Ujang, lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah, baik Bang Agung. Oke, di pembukaan retret, Kang Ujang. Kita bilang aja kayak yang kira-kira bilang. Oke, Kang Ujang, di pembukaan retret, Presiden menyampaikan retret ini untuk memberikan arahan sekaligus evaluasi kinerja program kabinet. Kinerja dan program apa yang dievaluasi? Kalau kami tadi coba update informasinya bersama rekan di lapangan, tadi ada soal swasembada pangan, kemudian program MBG, kemudian juga energi dan program lainnya. Ya, saya melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini bagian dari saya sedang memberikan arahan, tetapi juga evaluasi yang menyeluruh. Nah, soal program-program apa, ya tentu ini bicara soal apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah sejak awal. Saya melihatnya ada 8, 17, 8. 8 itu cita-cita gitu ya, lalu 17 itu program prioritas, lalu juga ada 8 lagi program miskin. Nah, jadi saya melihat tentu yang akan dievaluasi yang lebih menyeluruh, yang lebih banyak kemungkinan adalah program-program prioritas. Oleh karena itu muncul misalkan MBG yang Pak Presiden mengatakan 99% lebih itu sukses, ada kekurangan di sana sini wajar. Oleh karena itu saya melihatnya evaluasi ini lebih pada program-program yang prioritas, yang unggulan, yang itu dampak besar kepada masyarakat. Soal tadi ya, sudah disampaikan juga bahwa tidak semua menteri melaporkan program-programnya, kinerja-kinerjanya, ini memang tadi selektif. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Presiden adalah memastikan apa yang menjadi janji kampanye beliau ya ketika dulu di Pilpres, lalu juga ketika disampaikan juga ketika pidato pelantikan, banyak juga momen-momen pidato lain beliau sampaikan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tadi janji kampanye, visi misi, program-program betul-betul itu dinikmati oleh masyarakat. Jangan sampai program yang bagus itu tahu-tahu masyarakat tidak menikmatinya. Ini yang tentu Pak Presiden ingin memastikan. Kenapa memanggil para kabinet itu nanti untuk memastikan program-programnya betul-betul berjalan dengan baik, efektif dan kesesuaian begitu. Oke, dan bagaimanapun juga agar program-program yang berjalan baik ini agar bisa dirasakan diterima oleh masyarakat luas, tepat sasaran begitu ya. Nah, di awal retreat yang pertama begitu ya, Kang Ujang, Presiden kan menyatakan setelah retreat pertama ini bahwa retreat akan digelar secara rutin, secara berkala begitu ya. Dari kacamata Anda, apakah ini efektif begitu untuk jalannya kabinet dan juga program-programnya? Memang ini sangat diperlukan begitu? Ya, saya melihat penting dilakukan. Kan ada kritik juga di masyarakat bahwa ya, tidak semua kabinet itu berjalan dengan baik gitu. Tidak semua menteri itu performanya oke gitu. Tentu kan ini umum saja. Ada menteri yang kerjanya baik, misalnya ada yang misalkan tidak bagus, tidak pasti ada. Itu alamiah karena itu sesuai dengan kemampuan dan kinerja yang dihasilkan oleh para menteri itu. Jadi kalau Pak Presiden menginginkan retretnya reguler gitu ya, dilakukan katakanlah rutin, itu menjadi sesuatu yang baik untuk merefresh dan untuk memastikan juga bahwa program-program itu berjalan. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam banyak pidatonya, tahu-tahu di lapangannya tidak berjalan. Tahu-tahu misalkan asal Bapak senang, tahu-tahu menteri lapornya yang baik-baik saja. Ini kan perlu dievaluasi secara rutin untuk memastikan bahwa setiap menteri, setiap anggota kabinet itu betul-betul kerjanya maksimal, betul-betul kerjanya itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Oleh karena itu, rutinitas retret itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keniscayaan bahwa itu menjadi bagian daripada refresh sekaligus mengevaluasi apa yang menjadi kinerja para menteri itu. Kan kita tahu bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi sekaligus program dari Bapak Presiden. Karena itu untuk mengawal
visi misi Bapak Presiden termasuk dari program-program itu, ya salah satunya melakukan retret secara rutin. Karena akan kelihatan kok bagus tidaknya, akan kelihatan lapor benar tidaknya, itu akan terlihat persis begitu. Betul. Jadi jangan nggak cuma lapor yang baik-baiknya aja, tapi ada kendala di lapangan pun ini disampaikan dan justru menjadi bahan evaluasi, dicatatkan bersama-sama begitu ya, Kang Ujang. Presiden. Iya, karena Presiden Ya, juga kan kalau menyatakan bersama-sama- begini, Kang Ujang. Retret ini kan penting untuk menyatukan visi. Tadi Kang Ujang menyampaikan begitu ya, terkait langkah ke depan dan sasaran apa yang dituju. Tapi tantangannya ini apa? Apa yang menjadi tantangan ke depan kira-kira? Ya tantangannya menghindari ego sektoral ya. Menghindari bahwa mohon maaf ya, bahwa merasa paling hebat, merasa paling baik, merasa paling pintar. Itu kan semuanya menjadi penyakit manusia, menjadi penyakit umumnya para pejabat gitu. Oleh karena itu tantangan yang harus dilakukan adalah seperti itu. Artinya arahannya jelas, bersinergi, bergotong royong, bekerja untuk masyarakat, bangsa dan negara, maka harus menghilangkan sekat-sekat ego sektoral itu. Menghilangkan, mohon maaf ya, kesombongan, intelektualitas misalkan yang dimiliki oleh para menteri itu. Menghilangkan tadi ya kepentingan-kepentingan pribadi, partai politik yang melekat pada diri para menteri tersebut. Karena tidak sedikit mereka berlatar belakang partai politik. Oleh karena itu saya melihatnya bahwa ini menjadi momentum baik ya, momentum yang aktif gitu untuk melihat bahwa para kabinet itu betul-betul kompak. Karena kalau nanti rakyat melihatnya tidak kompak, lalu rakyat melihatnya bercerai-berai, ini kan menjadi sesuatu yang tidak bagus dinilai oleh publik. Oke. Karena itu, Tapi kalau Kang Ujang lihatnya udah kompak belum nih? ya saya sih melihatnya secara objektif saja. Ketika mereka kumpul, ketika mereka lapor di atas kertas kompak ya. Tapi kita harus melihat juga di latar belakang, di belakang layar seperti apa. Itu kita nilai bersama-sama. Gitu. Karena itu publik ya berhak untuk menilai, publik berhak untuk tahu, berhak untuk mengkritisi apapun yang menjadi kinerja dari para menteri itu. Oleh karena itu, karena mereka sudah diamanahi oleh Bapak Presiden menjadi katakanlah pembantu beliau, maka ya suka tidak suka harus bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kekompakan menjadi penting. Nah, retret ini tadi menyatukan, mengompakkan, mensinergikan, membangun kebersamaan agar ketika sudah keluar ruangan masih tetap bersatu. Jangan sampai sudah keluar ruangan, sudah jalan ke kementeriannya masing-masing, tahu-tahu terjadi katakanlah sudah kepentingan masing-masing begitu. Oke, Presiden juga Kang Ujang kan meminta jajarannya memiliki inisiatif saat bekerja begitu, bukan mengandalkan petunjuk dari atasan. Jadi tidak harus menunggu dulu, kasarnya begitu ya, instruksi baru kemudian atau menunggu dulu ada kejadian baru kemudian do something. Tapi harus memahami arah besarnya begitu. Apa yang sebetulnya diinginkan Presiden kalau begitu? Mampukah kemudian nanti kabinetnya menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden? Ya, kalau sudah dilantik, kalau sudah diamanahi, ya harus memahami apa yang menjadi jiwa kepribadian, apa yang menjadi visi misi, dan apa yang menjadi program dari Bapak Presiden. Itu kan tugas utama dari para menteri di kabinet tersebut. Oleh karena itu, ya tadi bekerja saja dengan baik, karena rakyat pasti menilai, Pak Presiden juga akan menilai. Oleh karena itu akan kelihatan kok mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang bekerja, mana yang tidak, mana yang oke, mana yang memble gitu ya. Dan itu tentu rakyat punya hak untuk bisa meminta pertanggungjawaban kinerja dari para menteri itu. Ya saya sih melihatnya tadi ya dalam konteks kompak ya, saya melihatnya kompak lah. Nah, tapi tadi pasti juga ada juga yang misalkan merasa ya paling pintar, masa paling jago dan lain sebagainya. Kita kembalikan kepada publik, kepada rakyat untuk bisa menilai secara objektif para pejabatnya, para menterinya yang sudah diamanahi Bapak Presiden untuk bekerja demi kepentingan masyarakat bangsa dan negara.
Oke, yang juga jadi pertanyaan publik adalah karena kan ada berbagai mekanisme untuk bertemu begitu, seperti misalnya di rapat terbatas, kemudian juga mungkin di rapat tahunan, sidang kabinet paripurna begitu. Apa yang kemudian membedakan retret ini dengan pertemuan-pertemuan biasanya? Mungkin ada semacam karisma tersendiri atau mungkin juga suasana katakanlah suasana kebatinan tersendiri begitu dengan pertemuan ini yang ingin coba Ya, dicapai. kalau rapat kabinet bersama-sama itu kan agenda yang sudah diketahui ya, yang katakanlah dianggap sudah terjadwal, walaupun jadwalnya kadang-kadang bisa berubah-ubah gitu. Rapat ini kan tadi walaupun Pak Presiden mengatakan akan rutin, tapi kan tempatnya belum tahu di mana, waktunya juga kapan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi saya melihatnya adalah soal semangatnya, soal kebersamaannya, soal ruang dan waktunya, dan soal juga tadi bahwa ini perhatian khusus dari Pak Presiden karena dilakukan di kediaman Pak Presiden. Fokus tadi ya Pak Presiden langsung menilai secara khusus ya terkait dengan program-program yang disampaikan oleh Pak Menteri itu. Ya tentu kalau rapatnya di Istana Negara itu kan tadi rapat rutinitas yang formalistik. Walaupun memang di Hambalang juga formal, tapi tadi lebih rileks lah karena dilakukan di kediaman. Dan retret ini kan mananya kan apa ya, mengheningkan diri ya di tengah-tengah kesunyian gitu. Artinya Secara etimologi demikian gitu ya, retret itu mengheningkan diri. Iya, menepi dari keramaian untuk katakanlah membuat, kalau bahasa saya, kegiatan-kegiatan yang lebih produktif gitu. Jadi saya melihatnya ini soal kebatinan dari Pak Presiden, dari para anggota kabinet. Tadi soal momentum juga, momentum tahun baru. Jadi tahun baru juga semangat baru, kekompakan baru. Tentu tadi Pak Presiden ingin menambal program-program yang bolong-bolong, yang kurang-kurang begitu. Baik, refleksi dari retret ini bisa kemudian dituangkan dalam periode ke depan di tahun ini begitu ya, kita akan lihat. Kita nantikan juga kemudian gebrakan-gebrakan apalagi yang kemudian akan ditelurkan begitu ya dari kekompakan kebersamaan ini. Terima kasih Kang Ujang sudah berkenan bergabung sama kami berbagi insight pada sore hari Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas Kang Ujang, sehat-sehat. Hatur nuhun. Sehat, amin, sami-sami, Kang Agung.